Oh ya, Mbah Mul. Saudara sekalian, sudah bisa saya mulai. Saudaranya ada yang Saudara Sri Purwanti, ya, Saudara Sri Purwanti, Saudara Sindria, Saudara Rita. Yang lainnya, yang mana ini? Coba saya lihat di presensi. Di presensi saudara 12 mahasiswa, Saudara Mary Juwita, Saudara Sri Purwanti, Veronica, Erna, Ibu Ana, Ibu Anissa, Ibu Vera, Ibu Rini, Ibu Sudartina, Ibu Diah Monalisa, Ibu Jessica Intan, dan Ibu Setiasih. Terima kasih Ibu sekalian atas perhatiannya untuk bertemu dengan saya dalam rangka perkuliahan etika dan hukum kesehatan, ya. Di dalam apa itu judul yang disampaikan kepada saya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Ibu-ibu, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar, Prof. Dengar, Pak. Ya. Sebelum saya mulai, saya pertama menyampaikan rasa syukur bisa ketemu dengan ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang semangat, dan ibu-ibu yang sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu-ibu, bersyukur pada sore hari ini kita berjumpa dalam kuliah untuk etika dan hukum kesehatan. Di dalam di dalam judul yang baru, Law, Ethical Dilemma and Decision Profession, ya. Tapi dulu sebutannya adalah menghukum dan etika kesehatan. Kemudian kalau saya lihat dari penggunaan judul kuliah ini, banyak yang menggunakan etika dan hukum kesehatan. Tapi ibu semuanya, bahwa apa yang akan saya sampaikan di awal ini adalah berusaha untuk mengingatkan kembali kepada ibu-ibu yang semuanya sudah selesai pendidikan bidan. Ikut bersyukur saya, kemudian ibu masuk di program S2 strata 2 untuk pendidikan kebidanan terapan di Stikes Guna Bangsa. Selain saya menyampaikan selamat datang, saya berdoa untuk kesuksesan ibu semuanya di suasana seperti ini supaya ibu menjaga kesehatannya dan bisa menuju kuliah dengan baik. Amin. Ibu sekalian, Pak itu dalam RPKPS, ya, di dalam RPKPS yang disampaikan kepada saya, judulnya tadi adalah Law, Ethical Dilemma and Decision in Professional Midwifery. Saya kira buat ibu yang sudah tidak asing mendalami bidang kesehatan, lebih-lebih setelah selesai pendidikan kebidanan di S1 dan sekarang masuk strata 2, di situ ada kata hukum, ada etika, ya, yang merupakan, kalau hukum itu disiplin ilmu, dan ilmu itu orang mengatakan yang sifatnya dapat ditangkap dengan indrawi. Jadi faktual, empiris, indrawi itu ilmu. Tapi kalau etika itu sudah sumbernya filsafat. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, saya mengajak untuk ketika itu coba menangkap perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini saya kira menarik ketika ibu diharapkan di dalam capaian mengenai kurikulum RPKPS-nya disebutkan di sini bahwa diharapkan mahasiswa memahami berbagai peraturan perundang-undangan.
yang di bidang hukum kesehatan menerapkan moralitas dan etika dalam praktek kebidanan. Jadi di dalam perkuliahan ini capaian yang diharapkan oleh lembaga adalah bagaimana Ibu bisa memahami berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum kesehatan, utamanya mungkin Ibu Mas Undang-Undang Nomor 36 tentang 2009 tentang kesehatan ya. Tapi juga etika, artinya bagaimana menerapkan moralitas dan etika dalam praktek kebidanan. Tidak asing buat ibu-ibu yang sudah menggeluti di pendidikan kebidanan, apalagi ibu-ibu yang sudah praktek di masyarakat. Ya. Oleh karena itu, Ibu sekalian, saya ingin juga mengingatkan bahwa selain materi lewat perkuliahan ini, ada sebuah buku mungkin yang saya anjurkan untuk bisa dimiliki, atau Ibu bisa ke toko buku membeli mengenai tentang etika dan hukum kesehatan. Yang saya rekomendasi antaranya ada buku yang dikarang oleh saudara Mas Rudi Mukhtar, penerbitnya Pustaka Baru Press, ya, judulnya Etika Profesi dan Kesehatan. Saudara bisa mencatat itu, kalau di toko bisa mencari buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Dan referensi yang lain, banyak buku-buku yang menulis mengenai etika dan hukum kesehatan. Oleh karena itu, Ibu sekalian, profesi kebidanan di Indonesia adalah merupakan hal yang sangat penting, karena bidan adalah profesi. Dan profesi bidan itu dapat saya sebut sebagai officium nobile. Officium nobile adalah profesi mulia. Officium nobile, profesi yang mulia. Profesi yang mulia adalah profesi yang menyangkut mengenai kemanusiaan. Jadi semua profesi, banyak profesi, dokter bidan, dosen, kemudian hakim, jaksa, itu semuanya profesi. Mungkin masih ingat bahwa profesi itu dilandasi dengan bekal ilmu yang cukup, ya, artinya dengan ilmu dan kemampuan untuk praktek. Oleh karena itu maka disebut sebagai profesi nobile, profesi yang mulia, karena menyangkut mengenai kewajiban seseorang yang mulia sebagai manusia menolong manusia yang lain. Oleh karena itu, Ibu sekalian, saya tentu sebagai seorang pengajar bersyukur ketemu ibu-ibu, ibu bidan yang praktek banyak menolong manusia yang lain, yang membekali untuk anak didik melahirkan anak-anaknya, yang kemudian kalau ibunya sehat, anaknya sehat akan menurunkan generasi yang sehat. Ini yang saya bersyukur ketemu ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian di dalam perkuliahan mengenai etika dan hukum kesehatan atau law ethical dilemma and decision in professional veterinary practice ini 2 SKS saja ya, 2 SKS untuk semester kedua. Dan kalau tidak salah di sini saya baca yang otoritasi untuk ketua bidang ini adalah Ibu Fatimah Sari, SST MKes. Ya, tadi saya ulangi lagi, capaiannya apa? Capaiannya adalah bagaimana ibu-ibu di dalam pendidikan ini bisa memahami hukum kesehatan, berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut kesehatan, tetapi ibu bisa menerapkan moralitas dan etika di dalam praktek kebidanan. Ibu sekalian, kami akan mengawali dari sisi historis ya. Dari sisi historis tadi kami akan tidak dari sejarah kuno, tapi masuk ke Indonesia saja. Di sejarah kuno banyak buku-buku sejak zaman Yunani, Romawi, ya, zaman modern, postmodern, zaman pertengahan, zaman baru, zaman postmodern, itu penting sekali peran daripada seorang bidan. Kalau kita masuk ke Indonesia, bagaimana sejarah daripada profesi kebidanan di Indonesia itu? Kita awali pada tahun 1952. Tahun 1952, bersamaan dikembangkannya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang secara menyeluruh, bidan mengambil peranan penting kan pertolongan klinis. Namun dengan dikembangkannya konsep paripurna kesehatan ibu dan anak luas memberikan pelayanan di dalam masa kehamilan dan bayi baru lahir serta tindakan medik kedua. Kemudian kalau kita lihat
dari hierarki khusus tambahan bidan. Kenapa itu dengan KTB? KTB ini adalah mendidik bidan untuk lebih berorientasi. Program KTB itu berlangsung sampai lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan /1963 yang dalam pertolongan persalinan berikutnya /9/80 wewenang yang umum dan wewenang yang khusus. Laksanakan tindakan tertentu. Kemudian keluar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 572/6/1966. Karena untuk melakukan tindakan tertentu bidan harus di bawah pengawasan dokter dan tidak mungkin selalu dilaksanakan, maka keluar permen tersebut. Oleh karena itu disesuaikan dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab bidan itu sendiri. Jadi, Ibu sekalian, ya, dengan keluarnya Permenkes nomor 572 karena Permenkes 362 tadi harus di bawah pengawasan dokter dan ternyata tidak bisa semua dilaksanakan dengan dokter. Oleh karena itu tindakan bidan yang tanpa pengawasan dokter itu menjadi tanggung jawab. Dari perkembangan berikutnya ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 900 tentang registrasi dan praktek bidan. Penyempurnaan Permenkes nomor 57 dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1990 adanya otonomi daerah. Jadi dengan kemudian berikutnya Menkes ini mengatur mengenai standar profesi bidan. Kemudian Menkes /SK 2008/2007 tentang standar asuhan kebidanan yang naskah akademiknya Pendidikan Kebidanan 2015 ya. Itu mengenai secara historis beberapa peraturan perundangan ya dari tahun ke tahun berkembang, dan tadi yang saya kemukakan sampai yang ke-8 itu Kepmenkes nomor 938 2007 tentang standar asuhan kebidanan. Ibu-ibu sekalian, saya ingin beralih mengenai bagaimana paradigma praktek kebidanan. Saudara sekalian, Kepmenkes 369 2007 tentang standar profesi bidan memberikan pengertian daripada praktek kebidanan itu apa? Praktek kebidanan sebagai implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, kepada keluarga, dan komunitasnya didasari oleh etika dan kode etik bidan. Jadi ibu-ibu pantas diingat mengenai apa yang dikemukakan di dalam Kepmenkes 369 tahun 2007 tadi mengenai pengertian praktek kebidanan. Ya, yang tadi kata akhirnya didasari oleh etika dan kode etik bidan. Saudara sekalian, kemudian kalau kita beralih ke bagaimana pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang terdaftar, artinya terregister, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Itu sudah membaca ya mengenai pelayanan kebidanan. Kami tidak Ibu memiliki catatan-catatan pada waktu pendidikan kebidanan, pelayanan kebidanan itu. Jadi sekali lagi, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang terdaftar diri, kolaborasi, atau rujukan. Pelayanan keprofesiannya berpegang berupa pandangan terhadap manusia perempuan maksudnya, kepada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, kebidanan, dan keturunan. Jadi kalau kita lihat secara singkat, apa arti penting daripada bahwa bidan bekerja memberikan keprofesiannya berpegang kepada paradigma tadi, paradigma dari sudut pandang manusia perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, kebidanan atau keturunan. Ya. Perempuan, ibu-ibu sekalian, saya kira saya bersyukur sekali berjumpa dengan profesi bidan, karena semuanya adalah ibu-ibu, dan saya ada di permukaan bumi kan dilahirkan ibu saya. Jadi kalau tidak ada ibu, saya tidak lahir ya. Nah, ini saya merasa bersyukur karena terasa ingat kembali akan ibu saya yang sudah tidak ada, yang almarhumah, yang melahirkan saya. Artinya sejarah bidan sejak zaman Yunani sampai sekarang ini itu tidak akan ditinggalkan manusia karena arti pentingnya bagi seorang bidan.
Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, hendaklah ibu merasa juga bersyukur dan berbesar hati menjadi seorang bidan. Karena profesi yang mulia tadi, officium nobile, profesi yang mulia. Yang pantas di dalam kehidupan masyarakat, ibu mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Oleh karena itu, seorang yang profesional itu tidak menerima gaji sebenarnya. Dia menerima honorarium, menerima penghargaan. Berbeda dengan pegawai ya, atau pekerja, itu mendapat upah. Tapi seorang yang profesional mendapatkan honorarium, penghargaan. Karena sifat daripada aktivitas seorang profesional yang mulia tadi itu karena kemanusiaan. Karena itu di samping seorang yang sudah hendaklah merasa selain mensyukuri kemudian menolong manusia yang lain. Karena sebagai juga bahwa orang tidak bisa hidup sendiri. Orang itu membutuhkan pertolongan masyarakat. Ibu, khususnya kaum ibu. Ya. Ibu, peraturan 9 tentang standar profesi bidan, biopsikososiokultural yang utuh, unik, dan bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangan. Jadi manusia itu sudah makhluk yang unik ya. Manusia itu makhluk yang unik, makhluk yang luar biasa, ya. Makhluk yang mulia, karena diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk. Ibu mungkin masih ingat bahwa pada waktu diciptakan Adam sebagai bapak kita, Hawa sebagai ibu kita, Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat sujud. Ada yang tidak sujud, itu kemudian menjadi iblis, menjadi setan karena dia sombong atas perintah Tuhannya. Adam disujuti oleh para malaikat. Mengapa begitu? Karena memang Allah berkehendak terhadap makhluknya, bahwa manusia itu diciptakan lebih ketimbang makhluk yang lain dan kemudian berita amanah sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di bumi. Artinya bagaimana mamayu hayuning bawono dalam bahasa Yogyakartanya. Bagaimana bisa membangun dalam kehidupan itu sebagai manusia supaya bisa mamayu hayuning bawon sebagai khalifah fil ardi, menjadi manusia yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak. Semakin bermanfaat bagi orang yang terbanyak, semakin baik orang itu. Oleh karena itu ibu sekalian, saya percaya pengalaman ibu di dalam menggeluti ilmunya, kemudian mempraktekannya, itu akan merasakan betapa rasa syukurnya ketika kita bisa menolong orang lain. Ya. Oleh karena itu tadi diciptakan perempuan, pantas kemudian selain mensyukuri diberikan kedudukan lebih tinggi. Lebih tinggi karena apa? Ya, ibu mungkin masih ingat juga di dalam nilai agama bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Coba, apa tidak akan mensyukuri itu? Tidak di bawah kaki bapak ya, surga di bawah kaki ibu. Artinya seorang ibu ketika akhlak moral itu bagus, ya, juga sehat bagus, maka akan menurunkan keturunan-keturunan yang bagus. Bahkan di dalam satu baiklah masyarakatnya. Ya, baik sekalian. Jadi perempuan tadi ini sebagai makhluk biopsikosis dasar yang unik dan bermacam sesuai dengan tingkat perkembangan. Oleh karena itulah sebagai penerus generasi dan sosial. Perempuan sebagai sumber daya insani, pendidik utama di dalam keluarga. Kualitas manusia sangat ditentukan oleh kondisi perempuan, kondisi ibu di dalam keluarga. Itu mengenai perempuan ya. Tadi bahwa bidan dalam bekerja memberikan peran keprofesian berpegang kepada paradigma terhadap manusia perempuan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, kebidanan, dan keturunan. Itu perempuan tadi. Betapa ketika saya sampaikan perenungan tentang perempuan, pantas tidaklah mulia kalau seseorang tidak memuliakan perempuan. Tidak mulia seorang suami kalau tidak memuliakan istrinya. Ya. Itu di dalam hadis disebutkan begitu. Tidaklah mulia seorang istri kalau tidak berbakti kepada suaminya. Kemudian yang lingkungan. Bagaimana paradigma bahwa bidan di dalam memberikan pelayanan keprofesian itu berpegang kepada lingkungan. Ibu-ibu yang saya hormati. Lingkungan tentu kita semua yang terlibat dalam interaksi pada waktu aktivitas. Ya. Lingkungan fisik, lingkungan psikologi, budaya, semua itu akan mempengaruhi kita. Oleh karena itulah, setelah kita mengenal bagaimana paradigma pandangan terhadap manusia perempuan kepada lingkungan yang begitu pentingnya, maka
sikap hati-hati, sikap senantiasa mendasarkan kepada ilmu, sikap senantiasa bisa memegang moralitas diri, kemudian juga berpegang kepada aturan-aturan yang baik. Oleh karena itu biasanya orang tua kita mengingatkan supaya berhati-hati. Dan di dalam agama juga diingatkan, hendaklah engkau pandai memanage dirimu. Memanage dirimu dengan senantiasa menjaga bagaimana pendengaran kita, penglihatan kita, ya, sikap kita, tingkah laku kita. Pendengaran penting. Mengapa penting ibu-ibu sekalian? Karena memang di telinga kiri kita senantiasa dibisikkan oleh syaitaniyah hal-hal yang tidak baik. Di telinga kanan kita dibisikkan oleh malakiyah tentang hal-hal yang baik. Kita berada di posisi untuk menentukan diri kita, apakah kita akan memilih yang baik, apakah yang buruk, itu tergantung pada kita. Ada sebuah film yang menggambar mengenai pergulatan di dalam diri manusia. Kalau diri manusia tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, maka akan mengalami satu kebingungan. Oleh karena itu orang tua mendidik dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai budi pekerti, mendidik untuk senantiasa menjadi orang baik. Semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka ketika kita berada dalam aktivitas di lingkungan, kita bisa menjaga diri kita dan berpegang teguh kepada didikan daripada agama, didikan daripada orang tua, didikan daripada pendidikan kita di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, paradigma perilaku. Ibu-ibu sekalian, kita belajar etika. Etika itu mengatur mengenai perilaku manusia. Kalau hukum itu bagaimana mengatur ketertiban dalam masyarakat. Tapi etika ini mengatur perilaku manusia. Hukum bagian daripada etika. Oleh karena itu ketika perilaku ya, merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan terwujud di dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi kalau kita bisa melihat kepada diri kita sendiri, perilaku kita. Jadi ibu sekalian, bersyukur dan beruntung kita diberi kesempatan usia untuk belajar mengenai etika. Karena etika itu adalah masuk pada filsafat. Filsafat itu setidaknya ada 3 bidang ya. Bidang ontologi atau metafisika, epistemologi, aksiologi, di dalamnya ada etika. Dan ketika kita belajar hukum, kita ingin mengenal faktual empiris indrawi. Artinya segala sesuatu yang bisa ditangkap indera kita, tadi itu yang nyata, sistematis, itu hukum. Tetapi etika tidak sekedar itu. Ada nilai abstraknya. Oleh karena itulah maka bagaimana ketika kita mencoba melihat diri kita, perilaku kita akan merasakan bahwa diri seseorang itu tidak hanya performance kehadiran dirinya, tapi nilai-nilai dalam diri kita, dalam hati nurani kita, terasa lekat dengan badan kita, tidak terpisahkan. Ya. Jadi nilai-nilai spiritualitas pada diri seseorang itu tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai yang ada melekat pada jasmaninya. Dua-duanya harus terpenuhi kebutuhannya, ya, santapan jasmani maupun santapan rohani. Kalau seseorang cukup baik dalam mendapatkan menjaga jasmaninya dengan baik dengan segala kebutuhan jasmaninya, kemudian juga seimbang dengan kebutuhan rohaninya, maka dia akan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, inilah salah satu ibu sekalian di dalam kita mengenal kembali mengenai profesionalitas sebagai seorang profesi di bidang kebidanan yang mendapat amanah untuk menjadi Noble of Wisdom, profesi yang mulia sebagai menjaga kemanusiaan kita. Ya. Sebagai manusia yang punya rasa peri kemanusiaan. Ibu-ibu sekalian, yang berikutnya tadi paradigma mengenai pelayanan kebidanan. Paradigma pelayanan kebidanan ini adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan yang telah terdaftar yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Saya kira Ibu merasakan pengertian daripada pelayanan kebidanan dengan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, artinya bagian menyeluruh. Ibu sekalian, ketika ibu-ibu masuk di awal pendidikan bidan, ya, mungkin tidak terbayangkan atau sudah terbayangkan mengenai tugas mulia itu.
tugas mulia dapat dijalankan ketika seseorang telah mendapatkan bekal ilmu yang cukup dengan kemampuan praktek yang baik. Artinya, pendidikan seperti itu akan mengangkat seseorang menjadi kelompok elit. Kelompok elit adalah mengapa dikatakan kelompok elit? Karena memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan praktis yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum. Masyarakat awam tidak bisa seperti bidan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini sebagai ilustrasi juga. Sebelum kemerdekaan, itu ada pada tahun 1807. Pada tahun 1807 itu ada upaya daripada pemerintah Hindia Belanda ya. Karena tingginya angka kematian ibu dan bayi, pernah para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan. Namun tidak berlangsung lama. Artinya apa? Para dukun bayi itu adalah seorang yang dia punya rasa perhatian untuk menolong masyarakatnya, tetapi dia tidak profesional dalam artian keilmuannya. Oleh karena itu pada tahun itu diadakan dilatih ya, para dukun bayi itu dilatih untuk menolong persalinan. Sekarang tidak banyak dijumpai dukun-dukun di masyarakat, artinya di tiap kelurahan ada bidan di situ. Oleh karena itu kalau kemudian harapannya bahwa persalinan, artinya angka kelahiran atau angka kelahiran yang hidup dengan sehat, itu seharusnya terus berkembang dengan baik. Artinya pada tingkat yang paripurna. Kalau dulu ditolong bidan, termasuk saya, lahir itu belum ditolong bidan. Saya lahir tanpa penam, itu ditolong oleh alami seperti sekarang, di Raim. Bahkan sekarang dokter ya, dokter yang khusus untuk selain bidan. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut. Jadi saya lanjutkan tadi itu sampai kepada pelayanan ya, artinya bahwa kolaborasi atau rujukan. Juga diarahkan mewujudkan kesehatan keluarga, tercapai keluarga kecil bahagia dan kesehatan, tetapi juga pelayanan kebidanan itu diarahkan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Ini ekstra ya. Kemudian sasaran baik individu, keluarga dan masyarakat. Diperluas pengertian daripada pelayanan kesehatan itu. Kemudian yang terakhir paradigma keturunan. Paradigma keturunan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas manusia. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat. Jadi kata hikmah ini? Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama, khususnya oleh ibu bidan semuanya, bagaimana kita bisa melahirkan manusia yang sehat dengan menjaga ibu itu sehat. Ya. Kemudian bidan mempunyai tugas penting di dalam konseling dan pendidikan kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Jadi seperti profesi-profesi lain memang ada muatan-muatan yang sifatnya kemanusiaan. Misalkan yang saya tahu profesi notaris. Ya. Notaris itu tidak orientasinya mesti materi harus dibayar, tidak. Di dalam Undang-Undang 30 2004 itu diatur mengenai bahwa notaris juga ada kewajiban dia melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Juga membebaskan mereka yang tidak mampu untuk tidak membayar kepada notaris. Artinya notaris sebagai profesi yang mulia juga, profesi noble, itu juga di dalam undang-undangnya diatur supaya menjaga kemanusiaan yang baik itu dengan menolong. Bahkan membebaskan seorang yang tidak mampu untuk diberikan keringanan tidak membayar untuk kepada notaris. Nah, bidan juga begitu. Kadang-kadang saya melihat praktek bidan di masyarakat tidak mampu, dia tidak punya uang, kadang-kadang hanya diberikan kelapa, diberikan buah. Nah, seperti itu tidak usah kemudian berkecil hati ya. Tidak usah berkecil hati karena siapa yang ridho dengan apa yang dihadapi, Allah akan membalas lebih banyak lagi. Mungkin ibu-ibu bidan semuanya mengalami seperti itu. Siapa yang kemudian lilo dalam bahasa saya, ridho, mendapatkan sesuatu karena orang itu tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka pada satu saat yang lain kita akan diberi oleh Allah dengan karunia material maupun imaterial lebih banyak. Itu salah satu kemuliaan seorang profesi ya. Saudara sekalian, itu tadi mengenai bagaimana kedudukan dari seorang bidan ya, bagaimana
profesi kebidanan di Indonesia yang kami sebut sebagai profesi mulia itu. Nah, kita akan mencoba beralih kepada kompetensi profesi bidan. Saudara sekalian, menurut Kepmendiknas, ya, keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional nomor 45 2002, kompetensi itu apa? Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi seseorang mendapatkan kompetensi kewenangan, ya, kompetensi itu kewenangan. Jadi seseorang diberikan kewenangan, bidan diberikan kewenangan setelah bidan itu lulus mendapatkan ijazah sertifikat pendidikan, ya, artinya dinyatakan lulus, diberikan tanda sertifikat atau ijazah bahwa ini seorang bidan. Nah, kemudian punya kompetensi, punya kewenangan. Nah, apa kompetensi bidan itu? Kompetensi bidan disebutkan di dalam Kepmendiknas itu seperangkat tindakan cerdas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melakukan berbagai praktek spesifik yang saling terkait sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas bidan. Ya. Dari definisi ini sebenarnya ada kata-kata yang saya tidak begitu pas menurut saya. Jadi mengapa mesti ada kata-kata sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat? Seorang yang sudah menyelesaikan pendidikannya, dinyatakan lulus, ya, dapat sertifikat, itu berarti sama kemampuan. Memiliki kemampuan. Dan kemudian kalau dia diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah menteri yang berkompeten untuk itu, maka itu sudah dianggap sebagai memang menjadi kompetensinya. Ya. Ibu-ibu sekalian, di dalam di WHO, ya, di WHO itu ada bidan tidak hanya harus paham tentang need to know. Untuk need to know di sini ada what to do, when to do, how to do, tetapi juga why to do. Apa yang harus dilakukan? Kapan dia harus melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia melakukannya? Jadi di dalam WHO ada how to need to know what to do, when to do, how to do, dan why to do. Sama dengan ketika ibu nanti menulis tesis. Menulis tesis itu kan mesti merumuskan rumusan masalah, ya. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah kesenjangan antara dasulun dengan dasain. Apa yang seharusnya, kesenjangan apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Kalau di dalam praktek kok gak podo ya, karo apa sing diatur. Itu berarti ada kesenjangan. Dan itu perlu diteliti. Dan itu penelitiannya itu tidak cukup what dan how, tapi sampai pada why, mengapa. Apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi kata mengapa itu penting. Maka di sini, di WHO ada pedoman, tidak cukup what to do, when to do, how to do, tapi why to do. Ya. Ibu sekalian, bidan menguasai pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikannya secara kritis dan memberi makna yang positif terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Jadi narasi ini, ya, bidan menguasai pengetahuan dan keterampilan karena pendidikan. Jadi seorang profesi, ya. Kemudian mengaplikasikannya secara kritis dan memberi makna yang positif terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Ibu sekalian, di sini ada kata-kata yang dalam, ya, bahwa aplikasi terhadap ilmu itu kritis, ya. Kritis, reflektif. Jadi tidak hanya pada tataran nyata, faktual empiris indrawi, tapi rasa, hati nurani. Maka di sini kemudian bagaimana memberi makna yang positif terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Ibu sekalian, berbeda loh. Seorang menjalankan tugas karena kepandaian keilmuannya tanpa dilandasi dengan kecintaan hati nurani, dengan menjalankan tugas sesuai dengan hati nurani. Itu akan hasilnya berbeda.
akan lebih memuaskan ketika memadukan seorang menjalankan profesi keahliannya itu dengan dasar hati nurani. Maka di sini ya, setelah seorang bidan menguasai ilmunya, terampil dalam menjalankan tugasnya, hendaklah kritis. Selain kritis, hendaklah memberi makna yang positif. Positive thinking, husnudzon, sangka baik terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Jadi Ibu sekalian, pesan-pesan moral seperti ini saya kira bagian daripada watawasau bil haq, watawasau sabr. Saling mengingatkan tentang yang benar dan kesabaran. Apa yang saya sampaikan, kalau kita tahu yang benar, kita ingatkan untuk benar. Kalau kita tidak kurang sabar, usahalah sabar. Maka sampai-sampai dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Kalau kita tidak sabar, segeralah ambil air wudhu sholat. Atau yang tidak Islam, sembahyang. Kemudian kalau sembahyang belum sabar, diamlah benar untuk sabar. Jadi sholat dan sabar itu sebagai penolong kita yang terakhir ketika kita sudah yatim piatu. Bapak tidak ada, ibu tidak ada. Kita sendiri. Kepada siapa kita berharap? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa? Ya dengan sabar dan sholat. Seperti disampaikan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pada prinsipnya, untuk mencapai kompetensi diperlukan suatu pedoman atau standar kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Ya, kita punya organisasi profesi, misalkan ada bidan itu IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Indonesia itu tentu dia akan memberikan standar. Misalkan dia punya kode etik, kode etik bidan. Selain itu ada banyak undang-undang, banyak peraturan mengatur bagaimana bidan bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Saudara sekalian, kompetensi bidan Indonesia dirumuskan oleh profesi dan stakeholder yang terkait dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat. Jadi saudara sekalian, saya percaya ibu-ibu semua peserta S2 ini pantas mendapatkan kompetensi yang baik karena telah memiliki ilmu, telah memiliki keterampilan, telah bisa memadukan antara ilmu, ya, keterampilan, dan kemampuan spiritual dalam diri masing-masing. Dan ketika bisa memadukan tiga hal itu, kita sangat beruntung. Sehingga kita merasa gembira, merasa senang ketika kita bisa menjalankan itu semuanya. Ya. Baik. Ibu sekalian, di dalam ketentuan yang lain, ya, saya lihat ini ada bidan memiliki 5 aspek tampilan kinerja. Ya. Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam 5 aspek tampilan kinerja disebut dengan 5 stars WHO, 5 bintang WHO, ya. Itu disebut di sini sebagai Mid-Very Care Provider, kemudian Decision Maker, kemudian Komunikator, Community Leader, Manager. Jadi bagaimana bidan memiliki 5 aspek tampilan kinerja. 5 aspek tampilan kinerja yang dibuat oleh WHO ini, yang disebut dengan 5 stars, tadi by very care provider, decision maker, komunikator, community leader, manager. Nah, ini kemudian oleh kompetensi bidan Indonesia, ada area kompetensi 1 sampai kompetensi 7, ya. Saya bacakan di sini ada area kompetensi 1 itu etik legal dan keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien itu nomor 1 di sini. Kemudian area kompetensi 2 komunikasi efektif. Kemudian arena kompetensi ketiga adalah profesionalisme dan pengembangan diri. Area kompetensi 4 landasan ilmiah praktek kebidanan. Arena kelima
area kompetensi 5, keterampilan klinis dalam praktek kebidanan. Area kompetensi 6, promosi kesehatan dan konseling. Area kompetensi 7 yang terakhir, manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Nah, ini disebut di dalam Kepmenkes nomor 369. Saudara dapat periksa di sini ya, keputusan Menteri Kesehatan nomor 369 tahun 2007. Itu ada di sini diatur mengenai area kompetensi bidan Indonesia. Ada 7 kompetensi itu ya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan mungkin ya kita berhenti kira-kira 3 menit ya, memberi kesempatan saudara kalau ada pertanyaan. Tapi saya lihat di sini belum muncul, apa memang belum munculnya ada yang ibu yang nampak wajah-wajah cantiknya. Ini ada yang belum muncul, ini ada berapa peserta semuanya ya? Ada yang saya kira mungkin bisa gangguan sinyal, Prof. Oh iya, ada apa-apa. Ya, banyak sekali yang teman-teman yang di desa-desa ya, jadi ya, nggak ya. ada sinyal. Tapi ini bagus ya. Ini Ibu Sri Purwanti bagus ini ya, nampak sini. Ya, ini ada Bu Rusmini, Bu Rusmini, Bu Dian, Bu Esti Hartini, kemudian Adina Muzayana, Jessica Intan. Ini kemahasiswaan, bisa tampil siapa yang di sini ada kemahasiswaan. Ferry Pratiwi, Siti Muslimah, Mary Juwita, ini ada Dini Mela. Saya ingin ya. Bagus, ini ada Jessica. Ya. Selamat. Ya. Jadi silakan saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin sudah muncul pertanyaan ya. Kalau muncul pertanyaan, tadi ini saya menyampaikan di awal ini untuk memperkenalkan mengenai pertama profesi bidan Indonesia. Profesi bidan Indonesia ini profesi kebidanan di Indonesia sebagai pengantar untuk mengenalkan kembali saudara bahwa saudara luar biasa sebagai bidan dengan ilmu yang dimiliki, dengan keterampilan. Sekarang masuk di strata 2 di bidan terapan di Stikes untuk terus bisa mengkaji keilmuan dari ilmu-ilmu yang banyak ya, terutama ini mengenai etika dan hukum kesehatan atau hukum dan etika kesehatan untuk mengenal diri kita sebenarnya. Jadi ibu sekalian ya, kita mencoba untuk mengenal diri kita sebagai profesional. Kemudian profesi itu apa, bagaimana. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan. Bagaimana kompetensinya. Jadi ada hal yang walaupun saya hanya menyampaikan garis-garis besarnya, tapi saya mengingatkan kembali akan ilmu yang Ibu geluti selama pendidikan di kebidanan, sekarang masuk di pendidikan kebidanan terapan. Ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan atau mendiskusikan yang saya bisa jadi perlu juga mendapatkan masukan dari ibu-ibu semuanya. Tanya Prof. Ya silakan. Jadi ibu siapa? Ibu Sri Siti Rofinga. Iya Prof. Ya silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, ini keterkaitan dengan kompetensi dan profesi. Mungkin zamannya Prof waktu lahir seperti saya juga itu masih ditolong oleh Mbah Dukun ya Prof. Nah, saya katanya dulu juga masih ditolong oleh Mbah Dukun. Nah, keterkaitan dengan kompetensi dan profesi. Kalau sekarang ini bidan memberikan pertolongan kepada pasien, itu seminimal mungkin untuk tidak menggunakan dengan tindakan-tindakan yang akan lebih berisiko, Prof. Halo, Prof. Ya, silakan. Seperti misalnya kita tidak boleh melakukan tindakan dengan menggunting jalan lahir atau namanya episiotomi, Prof. Kalau seperti itu tuh memang kan arahannya kayak kembali seperti Mbah Dukun. Nah, kalau seandainya nih Prof, kita mendidik Mbah Dukun untuk baik di dalam kita memberikan layanan, karena sekarang ini memang kan sudah isinya mungkin
karena geseran waktu ya, Prof. Maksudnya zamannya sekarang ini memang kan sudah bidan sudah banyak, juga SPOG juga sudah banyak. Tapi di daerah atau wilayah tertentu itu mungkin Mbah Dukun ini masih bisa digunakan. Dalam artian kita itu sebagai bidan, misalnya memberikan pendidikan kepada Mbah Dukun untuk proses misalnya memberikan pertolongan kepada pasien. Apakah seperti itu masih bisa dikatakan sebagai kompetensi atau profesi, Prof? Prof. Baik Bu Siti. Jadi pertanyaannya baik ya. Tadi mengenai kompetensi dan profesi. Bidan profesi yang mulia artinya setelah mendapatkan ilmu yang cukup, kemudian bisa praktek dengan diakui oleh lembaga pendidikan, diakui oleh pemerintah dengan diangkatnya. Kemudian di masyarakat berusaha untuk bagaimana bisa menyampaikan ilmunya, khususnya tadi ada dukun-dukun bayi yang di masyarakat yang kadang-kadang dalam praktek itu tidak sejalan dengan keilmuan. Nah, kemudian berusaha untuk bagaimana mungkin ya masih mengumpulkan simbah-simbah atau embok-embok yang sering menolong persalinan atau ini, saya kira juga baik dalam tanda petik. Apakah itu kompetensi, apakah itu profesi? Dua-duanya begini. Kompetensi itu dasarnya adalah karena ada kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundangan atau jabatan atasnya. Itu kompetensi. Dan kompetensi itu jelas ya, harus jelas. Ada aturan yang diatur oleh peraturan perundangan. Tapi kalau profesional tadi itu kan keahlian. Itu lebih kepada profesi. Seorang yang profesional sebenarnya dituntut dengan rasa kemanusiaannya untuk bisa memberikan ilmunya kepada siapapun yang membutuhkan, menolong yang terbaik sesuai dengan kompetensi yang diberikan. Jadi antara profesi dengan kompetensi itu erat hubungannya. Tidak bisa dipisahkan kadang-kadang karena satu sisi ada dorongan dari seorang yang profesional untuk menjalankan kewajiban mulianya kepada orang-orang yang pantas mendapatkan ilmu yang dimilikinya. Tapi kadang-kadang dibatasi oleh kompetensi. Apakah ini kompetensi apa bukan? Nah, ini perlu seperti ini saya kira tidak selesai atau tapi bisa dikonsultasikan kepada atasan, memberikan interpretasi terhadap kompetensi yang ada dalam peraturan perundangan. Maka kadang-kadang juga bisa disalahkan ya, artinya niat baiknya itu ternyata tidak sejalan dengan kompetensi yang diberikan. Seorang yang memiliki profesi yang mulia, yang kemudian diharapkan bisa tidak hanya untuk dirinya tapi orang lain, kemudian memperluas kepada memberikan pertolongan atau mengorganisir sesuatu melihat di masyarakat itu, dukun-dukun itu. Saya kira saya punya pengalaman juga di kabupaten di mana saya tinggal. Bidan senior itu, sudah ada bidan senior yang kemudian dia melakukan tindakan yang sebenarnya tidak masuk pada kompetensinya. Tapi karena bidan senior itu sudah konsultasi dengan Pak Bupatinya dan diperbolehkan, maka tindakan-tindakan lakukan itu didasari, dilindungi kebijakan daripada Pak Bupati sebagai kepala pemerintahan untuk tingkat kabupaten. Jadi seperti yang disampaikan Ibu itu ada baiknya ya, dan saya kira saya sarankan ketika akan melakukan hal yang sebenarnya dalam kompetensi tidak disebutkan. Kompetensi kan disebutkan, kompetensi saudara bidan adalah ini. Tapi ternyata di situ tidak ada situ bahwa bidan boleh loh dia memberikan upgrading, memberikan ilmunya kepada dukun-dukun. Nah, tapi kemudian kalau tidak ada, apakah pasal dalam undang-undang tentang undang-undang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, apakah bisa diberikan pengertian seperti itu? Kalau ragu-ragu seperti itu, Ibu Siti, bagusnya konsultasi kepada pimpinan, kepada lembaga yang terkait supaya yang dilakukan adalah aman. Niat baik tadi kemudian akan mendapatkan sambutan baik ketika ternyata dalam kompetensi itu abu-abu, tidak jelas. Tapi profesi menuntut untuk bagaimana seseorang dengan ilmu dan keahliannya menolong atau memberikan yang lain yang terbaik. Jadi itu Bu ya. Jadi sebagai seorang yang
profesional tentu sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang leadership, tentang kepemimpinan, tentang memutuskan sesuatu, informed consent dan sebagainya. Itu supaya walaupun itu di luar kompetensi, tetapi ketika konsultasi karena dorongan profesi, saya kira ada baiknya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai-nilai lebih. Jadi memang kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, menjadi dilema. Apakah ini saya lakukan apa tidak ya? Ketimbang nanti masalah tidak saja. Jangan begitu. Jadi, lebih baik bahwa orang yang profesional yang baik itu orang yang paling baik, orang yang manfaatnya lebih banyak kepada orang lain, terutama ilmu yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki. Niat baik akan mendapat sambutan baik ketika dengan cara-cara yang baik sesuai dengan ilmu itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Ibu itu bisa diperhatikan, karena memang kadang-kadang menemui satu dilema antara profesi dengan kompetensi. Gitu Bu ya. Yang lainnya? Ada Bu Dini, Bu Purwanti, ada. Ya, maaf saya tanya. Ya, siapa? Veronica. Bu Veronica, silakan Bu Veronica. Ya. Dalam paradigma praktek kebidanan tadi, bahwa apa yang kita lakukan merupakan implementasi dari ilmu kebidanan yang didasari oleh etika dan kode etik bidan ya. Ya. Dan kesehatan perempuan itu bertitik tolak pada kesehatan perempuan ya Dok, ya Prof. Nah, untuk kesehatan oleh lingkungan dan perilaku maupun keturunan. Nah ini, sekarang ini ada kasus tetangga saya, anak perempuan umur 13 tahun yang hamil 5 bulan sekarang ini. Dan saat ini baru dimusyawarahkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana saya sebagai bidan untuk menyikapi hal ini, Prof? Makasih. Ya, ini agak pelik juga ya, artinya bagaimana seorang bidan di desa ya ada kenyataan seperti itu. Yeah. Ya, saya kira profesional saja, artinya ketika Ibu sebagai seorang bidan dan tidak melanggar apa yang menjadi kompetensi Ibu sebagai seorang profesional, tentu akan memberikan bersikap bagaimana terhadap kasus ini. Tadi yang disampaikan Ibu, ada kasus seperti itu. Bagaimana mensikapi seorang bidan. Kalau itu menyangkut mengenai terkait dengan profesi bidan dan perlu pertolongan secara kemanusiaan, tentu dapat dilakukan. Tapi kalau itu menyangkut mengenai pelanggaran hukum, ya, bahwa dia hamil 5 bulan. Hamilnya karena apa? Kemudian siapa yang meminta untuk minta pertolongan pada Ibu? Itu semuanya kan ingat kembali ada informed consent ya. Bagaimana seorang menolong dengan keahliannya harus berhati-hati dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam peraturan perundangan dan ketentuan profesi. Kalau Ibu sudah melangkah kemudian sudah tahu dengan tata cara yang diberikan dalam kompetensinya sesuai dengan profesinya, saya kira aman. Tetapi kalau kemudian Ibu ragu-ragu melangkah untuk ke sana dan apakah benar atau tidak, ya tentu bisa memusyawarahkan atau meminta pertimbangan kepada atasan atau dokter yang ada di yang berada di lokasi Ibu. Karena memang sekarang tidak mudah juga. Karena gini, di era sadar hukum, kadang-kadang orang terjebak. Niat baiknya itu tidak terima sebagai niat baik. Satu. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan suatu pekerjaan, itu bisa salah karena dia tidak paham akan hukum. Yang kedua, dia melaksanakan karena bertekad keberanian melangkah untuk menolong, tetapi sebenarnya tidak didasari atas kepahaman kompetensi dan profesi. Itu juga bisa salah. Oleh karena itu tidak saya kira akan baik ya ketika Ibu
Veronica, ketika akan mengambil langkah, mempertimbangkan dulu akan kompetensi dan profesi. Yang kedua, sedikit banyak Ibu mengenal hukum, ya, mengenal hukum yang berlaku. Apakah ini dapat pelindungan hukum apa tidak? Apakah ini ada ancaman hukumnya apa tidak? Nah, ini supaya sikap hati-hati. Oleh karena itulah ini di awal ya, di awal kuliah saya harus sedikit untuk menerangkan mengenai profesi kebidanan, belum sampai kepada masalah hukum, pelindungan hukum terhadap. Jadi saya kira Ibu Veronica bersikap bijaksana ya, bersikap bijaksanalah untuk bisa melangkah supaya aman sebagai seorang profesional, seorang profesi mulia, di samping juga mengingat akan kompetensi dan perlindungan hukum yang ada pada Ibu. Saya kira itu Ibu ya, karena ceritanya memang belum lengkap ya, artinya bagaimana cerita tentang anak itu kan kami hanya mendapatkan sebagian dari apa yang disampaikan Ibu. Ibu ya. Baik. Ya, makasih. Ya. Ada lagi, satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada, Prof. Ada. Siapa? Siapa? Dini Melani, Profesor. Silakan Bu Dini. Ya. Mohon izin, Prof. Berkaitan dengan kompetensi bidan juga, mohon masukan dari dokter. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang itu kan berarti skill itu akan bertambah ya, Dok? Kurang jelas. Halo? Ya. Ya. Contohnya, apakah menurut pandangan profesor kami, misalnya kami waktu D3, seorang bidan itu dibayar oleh BPJS itu hanya sebesar 700.000. Kemudian setelah nanti kami misalnya ini S2, apakah pantas menurut profesor kami untuk menghargai skill kami yang sudah sekolah, itu kita tarifnya itu langsung kita naikkan, dokter? Ya, baik. Cukup? Cukup, Prof. Ya, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya. Tadi saya sebutkan di awal, seorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya itu atas dasar kemanusiaan dan mendapatkan penghargaan namanya honorarium, bukan upah atau gaji. Tapi masyarakat kadang-kadang juga belum bisa menghargai profesi tertentu. Bahkan pemerintah bisa jadi ya. Kalau saya misalkan, saya contohkan, saya tidak tahu pasti mengenai ketentuan berapa seorang. Kalau dokter saya lebih banyak tahu tentang dokter ya, misalkan dokter spesialis ketika periksa berapa, apa itu diatur di dalam ketentuan mengenai bidan, tentu ada di sana ya, apa itu ketentuan yang mengatur seperti itu. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan tadi, apakah kemudian dengan meningkat pendidikannya, ya, apakah ada penghargaan juga akan meningkat? Menurut saya harus. Jadi bahkan kita melihat bahwa semua itu ada hierarki, ada tingkatan-tingkatan ya. Kalau misalkan di dalam agama, seorang yang berilmu dan beriman akan diangkat derajatnya lebih tinggi dari mereka yang tidak. Itu agama. Kemudian dalam konteks misalkan keprofesian, bidan ketika pada waktu D3 mendapatkan penghargaan yang disebutkan tadi. Kemudian S2 tentu iya. Jadi pemerintah itu sudah memikirkan ya, menghargai mereka yang jenjang pendidikan lebih tinggi dengan diangkat dengan golongan yang lebih tinggi, pangkat lebih tinggi dengan gaji atau honorarium lebih tinggi. Kemudian di masyarakat yang menjalankan praktek juga diatur oleh dalam rangka otonomi daerah, bisa jadi bupati mengatur untuk itu, ya. Mengatur untuk itu. Bagaimana sepantasnya seorang yang memiliki profesi dengan tingkat pendidikan lebih tinggi mendapat penghargaan lebih baik. Kalau misalkan itu, kalau ternyata misalkan belum, berarti perlu
ada yang dibuka. Nah, jadi saya sampaikan lagi bahwa seharusnya yang disampaikan Ibu tadi, Bu Dini, itu akan mendapatkan semakin tinggi tingkat jenjang pendidikannya, pemerintah akan menghargai lebih. Kemudian ketika ternyata belum ada aturan seperti itu tentu akan menjadi pemikiran bagi instansi untuk mendapatkan penghargaan atau honorarium lebih. Jadi kalau kita lihat aja misalkan Ibu Dini ya tadi mengenai bagaimana jenjang kepangkatan daripada bidan ya, misalkan diploma 3, S1, S2. Konsekuensi logisnya kan ketika dia pangkatnya tinggi, pendidikan lebih tinggi kan gajinya lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana ketika praktek di masyarakat, kemudian kebijakan yang diambil oleh bidan itu juga akan menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya, dengan keterampilannya, dengan kedudukannya. Jadi saya kok cenderung bahwa akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan jenjang pendidikan, pangkat dan jabatan yang diembannya. Tetapi Ibu sekalian, jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati ketika ternyata penghargaannya belum sesuai dengan harapan daripada seorang yang profesional. Karena dari sisi yuridis formal tentu kita menunggu bagaimana aturan itu turun sehingga mendapatkan penghargaan sesuai dengan keilmuan dan pangkat. Tapi dari sisi spiritual kita, kalau kita kemudian berusaha dengan di luar pendapatan itu dengan baik, kadang-kadang atau bisa insya Allah dipastikan kita akan mendapat jalan yang baik dari rezeki yang lainnya. Jadi saya bisa menjawab seperti Ibu itu ya. Jadi Ibu kalau misalkan nanti ternyata belum sesuai dengan harapan Ibu untuk sesuai dengan jenjang pangkat derajatnya, saya kira bisa berusaha untuk menyampaikan atau berusaha untuk bisa menerima kenyataan itu dengan berusaha jalan yang lain yang lebih baik. Itu ya Bu ya, Bu Dini. Tambahan Profesor, karena kan begini Dok, kalau kita di organisasi ada istilahnya kepengurusan, kadang-kadang setahun sekali itu kita membahas untuk tarif-tarif pelayanan yang kita ke masyarakat gitu loh Prof. Ya, sekarang kan bidan sudah minimal itu dia harus S1 dan profesi untuk praktek. Sudah di D3, sedangkan kita kan mengacu tetap pada yang BPJS untuk badan penjaminan itu tetap mengacu pada minimal pelayanan dari pendidikan dan kegiatan sosiokompetensi. Terima kasih Profesor arahan. Ya, baik. Jadi saya tambahkan itu. Jadi ada organisasi profesi ya, artinya IBI, Ibu punya IBI. IBI saya kira juga akan memikirkan apa yang disampaikan Bu Dini itu. Pemerintah juga begitu. Jadi semuanya akan berusaha. Kalau begitu apa artinya kemudian kita bersusah payah untuk menuntut ilmu lebih tinggi, bekerja keras untuk pemerintah, pasti akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan jerih payah kita dan keilmuan yang dimiliki kita. Dan itu sudah ada pada penjenjangan bagi pangkat derajat di dalam jabatan-jabatan tertentu di bidang kesehatan maupun bidang yang lainnya. Itu ya. Saya kira pertanyaan cukup ya. Saya ingin sedikit menambahkan perkuliahan ini. Jadi sekali lagi tadi apa yang saya sampaikan itu saudara catat ya, saya akan berusaha gini Bu. Saya belum bisa mengirimkan bahan kecuali yang lewat kuliah, tapi akan saya berusaha untuk saya sampaikan di media. Mudah-mudahan akan saya sampaikan di YouTube untuk bisa Ibu semak kembali apa yang saya sampaikan dalam kuliah-kuliah. Saya akan ini kan tampil untuk pertama ya. Dan di dalam kurikulum yang disampaikan saya tadi bahwa perkuliahan yang sampaikan 7 kali ya. 7 session ini saya berusaha untuk
bisa ibu-ibu menangkap keinginan saya sehingga hasilnya baik. Oleh karena itu, kalau ibu bisa kesempatan ke toko buku, carilah buku mengenai etika dan hukum kesehatan. Kemudian kedua, ikutilah kuliah saya, dan saya akan berusaha untuk, insya Allah, kuliah ini akan saya sampaikan di YouTube, bisa ditengok ibu untuk recheck kembali mengenai apa yang saya sampaikan. Saya kira itu ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya tidak bisa untuk sampai habis maghrib ya, kita akan satu session saja ya. Satu session saja. Untuk berikutnya besok hari Jumat ya. Mestinya kan kemarin ya. Tapi kemarin ketika saya kontak ke Stikes belum siap. Sehingga sekarang diminta untuk 2 session. Saya kalau 2 session habis maghrib ada acara. Sehingga cukup 1 session saja tadi dengan 3 pertanyaan tadi. Kemudian yang saya sampaikan, sekali lagi saya berharap bahwa mata kuliah etika dan hukum kesehatan adalah bagian daripada profesi ibu sendiri yang harus kita pahami. Dan itu menyangkut mengenai keselamatan di dalam praktek ibu, karena harus paham mengenai hukum kesehatan. Yang kedua, mengenai etika, itu menyangkut mengenai perilaku kita. Kalau kita legowo, kita mau dengan baik merefleksi kepada kita, insya Allah apa yang kita lakukan akan membuat kegembiraan kita ke depan terhadap apa yang menjadi profesi kita. Mudah-mudahan ibu sekalian, dengan yang saya sampaikan yang singkat ini, untuk insya Allah hari Jumat berikutnya, ya, ini hari Jumat berikutnya kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan upaya saya untuk bisa ibu lihat kembali kuliah ini di YouTube bisa saya lakukan. Saya kira demikian ibu sekalian ya. Akan saya akhiri. Kalau ada ini presensi sudah, presensi ya, presensi. Satu lagi Prof, nanya. Ya, ya. Ini terkait Prof, terkait dengan buku-buku yang rencana mungkin Prof sampaikan ke kami atau yang perlu mungkin kami punya, itu hukum kesehatan yang makanya ciptaannya siapa, terbitan mana Prof? Ya, kalau bisa lihat Ibu bisa lihat buku ini. Etika profesi. Saya bacanya ya buku ini. Ya. Judulnya Etika Profesi ya, sudah Ibu lihat ya. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia. Itu subjudulnya. Tapi judul besarnya Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Pengarangnya Mas Rudi Mukhtar. Mas Rudi Mukhtar. Penerbitnya, ya, Mas Rudi Mukhtar, penerbitnya Pustaka Baru Press. Pustaka Baru Press. Kalau ibu mau kolektif ya, kalau mau ibu mau kolektif, saya mau apa itu? Saya juga dulu pada waktu kuliah langsung meminta penerbit untuk mengirim ke Stikes dan dikirim. Penerbitnya di Jogja ini, penerbitnya di Jogja, di Jalan Wonosari. Nah, jadi kalau ibu bisa langsung ke penerbitnya juga alamatnya, kalau mungkin ibu membuka internet ya, Pustaka Jalan Wonosari KM6. Teleponnya, telepon 0274 435 3591. Telepon 0274 435 3591. PT Pustaka Baru. Pustaka Baru Press ya. Jadi bisa Ibu telepon ke penerbitnya, bisa kolektif lewat kami di Stikes. Jadi ini di dalamnya yang saya kuliahkan adalah sebagian besar dari buku ini. Ada buku-buku lain, tetapi ketika Ibu punya buku satu ini, insya Allah ada peraturan perundangan ya, undang-undang kesehatan, undang yang lain. Ada banyak peraturan perundangan tadi kami sebut. Itu kalau pas ke toko buku, Ibu cari. Insya Allah kalau Ibu cari kemudian ada, beli saja. Insya Allah dia dapat untuk menghiasi perpustakaan Ibu di rumah. Untuk apa itu perpustakaan Ibu. Terbitnya kapan itu? Ya? Tahun terbit. Tahun terbitnya ini, tahun terbitnya
tahun terbitnya berapa nih? Baru kok 2016 Bu, terbit pertama 2016. Mungkin sudah ada yang baru ya 2016. Kemudian ada yang lain ya, yang apa itu, ada ini mungkin Ibu ada buku yang ya. Tapi ini ada buku saya sendiri, ini buku saya tapi untuk notaris ya. Ini etika dan hukum bagi notaris. Tapi tidak untuk Ibu ketika nanti menulis tesis kalau perlu baru-baru ini. Ada buku-buku saya untuk notaris, tapi untuk kesehatan. Baik ya, saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah besok Jumat sore ketemu lagi. Mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat, berkah, dapat mengikuti kuliah dengan baik dan cepat selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sami. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Pak Gopur. Oh iya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Mohon doanya. Sehat. Ya. Amin, amin, Prof. Ya, Prof beri sehat, panjang umur ya, Prof. Amin. Istirahat, Prof. Terima kasih. Ya, insya Allah. Ya.